Kota Cipanas adalah sebuah kota yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Salah satu dataran tinggi yang menyebabkan daerah ini tetap menyajikan suasana alam yang asri juga dengan memberikan hawa yang segar. Hampir sebagian besar mata pencaharian masyarakat ini adalah bertani, salah satunya Pak Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Rojana, beralamat di Kampung Bengkok, RT 02 RW 11, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas. Kebetulan masih berbudidaya bunga potong krisan dan ada background petani dari orang tua juga, petani kebetulan juga. Dan anak kedua dari 4 bersaudara, kebetulan semua sih saudara-saudara juga, kakak bertani juga. Dan pendidikan saya hanya sampai bangku SLTP aja. Dan setelah usai sekolah SLTP, saya bekerja mencari pengalaman di ibu kota. Dan akhirnya ada pengalaman untuk bekerja di bidang pertanian juga di luar negeri. Dan akhirnya kembali lagi ke Indonesia, ya bertani juga untuk mematangkan pengalaman tentang pertanian. Dan setelah mendapatkan pengalaman kerja mencari ilmu lah di luar negeri, kembali lagi ke Indonesia dan memantapkan diri untuk berkeluarga, membentuk keluarga kecil. Saya mempunyai 2 orang anak, yang satu umur 8 tahun dan yang kedua umur 2 tahun. Dan kebetulan istri juga anak seorang petani juga, kebetulan orang tuanya beliau itu petani bunga potong krisan. Saya sedikit banyak tahu tentang cara berbudidaya bunga potong krisan itu dari beliau, dari orang tua istri saya. Setelah menikah masih tetap bertani.
banyak suka dukanya di keluarga kecil kami. Banyak hal ya, banyak faktor yang membuat jatuh bangunnya keluarga kecil kami itu di pertanian, salah satunya mungkin itu. Ketika kita masuk musim penghujan ataupun musim kemarau, ya di situ suka dukanya. Dan setelah itu tetap masih banyak banyak kekurangan sih di budidaya bunga krisan, harus banyak belajar lagi. Dan banyak tantangan sih sebetulnya di dunia pertanian yang kami hadapi dengan keluarga, suka duka dari segi harga ataupun kenaikan. Pupuk pestisida itu terkena imbasnya mungkin di keluarga kami juga. Ketika kami harus berebut antara biaya buat pendidikan dan biaya buat pertanian juga.
kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan di samping itu kabar baik bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diatasi total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 79 pasien positif COVID-19 yang Nah, kebetulan waktu itu ada kesempatan ya untuk berlatih ataupun apa ya istilahnya magang lah, bisa dibilang magang juga di budidaya kentang untuk belajar ke Australia, dan banyak ilmu yang kami dapatkan di sana. Mungkin di sana lebih apa ya, lebih disiplin juga dari segi waktu, dan apa etos kerjanya betul-betul diperhatikan di sana. Ketika berbicara ya ada istilah time is money yang kami berusaha menerapkan sistem etos kerja itu di sini seperti itulah. Kondisi topografi secara geografis, Cipanas berada di kaki Gunung Gede Pangrango dengan rata-rata ketinggian 700 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Suhu udaranya antara 14 hingga 20 derajat Celcius. Dengan keadaan geografis demikian, berdasarkan klasifikasi iklim, Cipanas masuk ke dalam dua kriteria iklim, yaitu sebagai zona iklim sedang dan iklim sejuk. Zona sedang 700 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut, sangat cocok untuk tumbuh kembangnya kegiatan perkebunan. Bagi warga di sini, lahan pertanian merupakan sumber kehidupan, di mana setiap jengkal tanah-tanah mereka ditanami berbagai macam jenis yang memiliki nilai ekonomis. Tidak jarang juga sebagian petani mencari peluang baru untuk menanami lahan-lahan mereka dengan tumbuhan pendatang atau juga berasal dari luar negeri. Karenanya kini sebagian petani di wilayah Cipanas, khususnya di Kampung Bengkok, Desa Sindang-Laya, Kabupaten Cianjur, mulai membudidayakan bunga krisan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oke, untuk sejarah krisan, sebelum datang ke Indonesia, krisan berasal dari daratan Cina dan diintroduksi ke Amerika, benua Amerika, terus ke Eropa, dan
1920 menyebarlah ke Asia, salah satunya ke Indonesia. Dan banyak mungkin dari daratan Cina, kebanyakan di varian warna itu warna merah. Dan kami pun harus tahu tentang pemakaian seperti di tahun Cina atau bulan-bulan Cina yang termasuk Imlek. Imlek penggunaan bunga warna dari bunga krisan itu dominan warna merah untuk kebutuhan mereka yang identik dengan warna merah di bulan Imlek. Dan untuk hari-hari raya ataupun hari raya Islam ataupun hari raya besar seperti Natal, semua jenis warna masuk dan tidak dominan harus warna merah ataupun warna kuning. Secara umum, krisan banyak melambangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan momentum kebersamaan. Ada pula sejumlah negara yang menjadikan bunga ini sebagai lambang kekaguman dan kebangsawanan. Bunga krisan juga memiliki arti atau maksud tertentu. Bunga krisan merah biasanya memiliki arti cinta atau sayang terhadap lawan jenis. Di kota Cipanas, Kabupaten Cianjur memiliki badan yang meneliti dan mengembangkan tanaman hias, yaitu biasa disebut Baliti atau Badan Penelitian Tanaman Hias. Salah satunya bunga krisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Aji Wibawa. Saya di Baliti itu memegang sebagian unit pengelola benih sumber. Saya bagian dari quality control. Hasil dari penelitian Baliti untuk diperkenalkan di petani sekitar. Ya, dengan harapan itu dapat mengganti peran dari benih-benih introduksi. Dengan adanya Baliti, ya berharap semoga aja nanti bisa mengganti varietas introduksi tersebut dengan varietas buatan anak negeri. Terbentuknya 2007 masuk ke 2018. Kebetulan dulu tuh kita petani diharuskan mempunyai kartu tani. Dan seiring berjalannya program itu, salah satu syarat untuk mendapatkan kartu tani itu harus masuk ke kelompok pertanian ya. Akhirnya kami bentuklah kelompok tani Poktan Mandiri. Nama saya Randy Setiawan, umur saya 21 tahun. Saya berasal dari domisili sini, kediaman Kampung Bengkok, RT 2 RW 11, Desa Sinangaya, Kabupaten Cianjur. Saya di sini sebagai petani muda di bunga potong krisan. Masuk ke dunia pertanian ini udah kurang lebih hampir 3 tahun gitu ya. Alasan saya termotivasi di sini karena ada beberapa faktor yang membuat saya termotivasi terjun ke dunia petani. Untuk faktor yang pertama ya, saya ngelihat dari segi lingkungan saya, kediaman saya lebih banyak di sektor pertanian. Makanya saya ikut terjun ke pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uceng sebagai pejabat Ketua RT Kampung Bengkok, Desa Sinanggaya, RW 11, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dengan adanya kelompok tani di wilayah kami ini, khususnya di Kampung Bengkok, PRT-an kami sangat berdampak positif buat warga untuk meningkatkan kesejahteraan warga, menambah penghasilan perekonomian warga juga, karena di sini bisa memperkerjakan warga di sekitar sini. Harapan kami tuh di
budidaya bunga krisan kita masih menggunakan bambu. Mungkin yang di tempat lain atau negara lain udah menggunakan besi dengan teknologi yang cukup bagus ya, pakai secara penyiraman, pakai sprinkle dengan timer juga, ada timer mungkin dengan pengatur suhu, udah pengatur kelembaban sudah ada di dalam GH dan bisa diakses dengan gadget dengan teknologi yang lebih bagus ya. Kami di sini masih menggunakan secara tradisional, menggunakan bambu yang ada di sekitar. Ya, harapan kami untuk kedepannya mudah-mudahan bisa lebih teknologi lebih bisa diterapkan di kami, melihat potensi bunga krisan di kami itu dari segi warna cukup bagus, makanya bisa keterima ke di luar Pulau Jawa. Untuk kualitas ekspor kami belum bisa, ada standar khusus mungkin untuk kualitas ekspor. Apalagi selama pandemi ini banyak faktor, banyak kondisi yang membuat jatuh. Kami menunggu bangunnya mungkin dengan berakhirnya pandemi bisa kembali pulih lagi seluruh petani, ataupun kami pribadi pun petani harapannya ingin kembali pulih seperti awal. Harapan untuk kami dan pemuda petani juga, pemerintah lebih memperhatikan lagi di sektor pertanian, khususnya dari segi permodalan, dari segi teknologi juga. Dan yang kami alami selama ini, kita tuh berebutan antara nutrisi tanaman dan nutrisi untuk anak-anak petani. Makanya bukan dalam tanda petik SDM anak-anak petani itu ya mungkin di bawah rata-rata lah. Mohon maaf mungkin ya harapan kami seperti itu. Subsidilah anak-anak petani itu dari segi nutrisinya, biar nutrisi buat tanaman, biar kami yang melaksanakan nutrisi untuk anak-anak petani, pemerintah yang tanggung. Itu harapan kami. Mungkin sekian dari saya selaku Ketua Kelompok Tani Mandiri Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang menyinggung lembaga ataupun individu di bidang pemerintahan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.